Ex-Menteri Jokowi tuding target IKN tak realistis, terlalu ambisius. Pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara, (OIKN), Bambang Susantono dan Honi Rahajoe, baru-baru ini menjadi sorotan publik. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas 2014 hingga 2015 Andrinov Chaniago memiliki analisis di balik hal tersebut. Proyek ini menjadi berat karena ada target jangka pendek yang terlalu besar. Banyak hal yang harus disiapkan dalam waktu singkat, seperti tempat upacara, kantor untuk presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri, jelas Andrinov dalam Focus on Infra CNBC Indonesia, dikutip Senin, 17 Juni 2024. Andrinov juga menyoroti beban tambahan yang harus dipikul oleh para pejabat IKN. Misalnya, meluasnya misi dan fungsi IKN menjadi kawasan bisnis. Dengan target itu, maka IKN sejatinya harus mencari investor kelas dunia. Padahal, pasar untuk proyek ini belum tentu menarik bagi investor besar. Walaupun sempat dikasih angin surga ini katanya mau punya 1.000 triliun rupiah, tapi yang enggak mungkin itu. Itu yang enggak realistisnya di situ, kata dia. Menurutnya, target-target yang ditetapkan terlalu ambisius. Padahal, perencanaan IKN adalah jangka panjang hingga 2045 dan dilakukan bertahap. Lebih lanjut, kedepannya dia menyarankan agar konsep pembangunan IKN ditinjau kembali, terutama dalam hal penyelesaian masalah tanah dan penyiapan area bisnis yang lebih realistis. Konsep pembangunan harus diakomodir dengan baik, mungkin perlu dicari jalan tengah dan area bisnis yang lebih realistis untuk para pelaku usaha, pungkasnya. Mahfud sindir investor asing belum ada masuk IKN, cari terus Mas Bahlil. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan tanggapannya terkait pernyataan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia di sebuah media nasional. Bahlil sendiri menyatakan bahwa belum ada investasi asing masuk ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Oh, sampai saat ini belum ada ya? Cari terus, Mas Bahlil, kata Mahfud melalui akun Twitter resminya Moh Mahfud, menanggapi pemberitaan terkait hal tersebut, Rabu, 12 Juni 2024. Kemudian Mahfud juga mengatakan bahwa jika penanam modal asing, PMS, yang akan masuk IKN ditargetkan setelah 17 Agustus, menurutnya target waktunya perlu jelas. Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan entah sampai kapan, lanjut Mahfud. Sebelumnya dalam rapat kerja, Raker, dengan Komisi 6 DPR RI, Bahlil memang sempat dicecar oleh anggota DPR terkait belum adanya investor asing di IKN. Sejumlah anggota DPR mempertanyakan hal tersebut, pasalnya Bahlil beberapa kali yakin investor asing akan banyak masuk ke IKN. Beberapa raker sebelumnya, termasuk 2 raker terakhir, Pak Menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak sekali investasi asing masuk ke IKN. Tetapi faktanya sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN, kata Haris, dalam rapat kerja, Raker, bersama Menteri Investasi, Kepala BKPM di Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Kemudian Bahlil pun menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari anggota DPR terkait investor asing di IKN. Bahlil mengatakan untuk PEMA akan masuk pada tahap kedua, sementara ini pembangunan di IKN sedang difokuskan pada tahap pertama. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing? Desain kita itu adalah, klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan jalan utama ya, lingkaran 1, sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua, jelas Bahlil.
Bahlil mengatakan pembangunan infrastruktur tahap pertama sedang dipercepat agar investor asing bisa masuk. Dia juga mengatakan sejauh ini investor asing sudah melakukan komunikasi. Namun, pihaknya baru bisa memastikan investor asing masuk ke IKN setelah 17 Agustus 2024. Jadi kalau ditanya apakah investasi di IKN itu ada atau tidak? Ada semuanya dari PMDN untuk sementara. Asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus baru kita lihat, karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa clear. Itu menyangkut dengan IKN, pungkasnya. Investasi 45 triliun rupiah siap banjiri IKN lagi, termasuk dari UEA Cina. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi UIKN Agung Wicaksono mengungkapkan 9 perusahaan mantap untuk menanam investasi di IKN. Indikasi investasinya mencapai 45 triliun rupiah. Tak hanya dari Indonesia, ia mengatakan 9 perusahaan itu mencakup perseroan yang berasal dari 3 negara asing. Kendati, ia tak merinci berapa perusahaan dari 3 negara itu. Adapun 3 negara yang ia maksud adalah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Cina. Mereka semua sedang melakukan feasibility study, FS, sebagai tahapan investasi. Itu ada 9 perusahaan, kata Agung di Kompleks DPR RI, Senin 10 Juni. Di samping itu, Agung menuturkan saat ini investasi yang masuk ke IKN sudah mencapai 51,3 triliun rupiah. Totalnya sejauh ini adalah 51,3 triliun rupiah untuk investasi yang sifatnya swasta atau direct investment, katanya. Pembangunan IKN terus digenjot oleh pemerintah. Apalagi Presiden Jokowi menargetkan bisa melaksanakan HUT RI di sana. Kendati, pembangunan itu tak berjalan mulus. Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan IKN. Temuan tersebut tertuang dalam ikhtisar hasil pemeriksaan, IHP, semester kedua tahun 2023. Salah satu temuannya adalah persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai, di antaranya terkait lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala. Di mana 2085,62 hektar dari 36.150 ha tanah yang masih dalam penguasaan pihak lain, serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah, bunyi laporan BPK. Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali. Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton. BPK menemukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I.